Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriza dengan NIM 2200213. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan mengenai kopi kenangan. Yang pertama, latar belakang bisnis. Kopi Kenangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi, minuman yang turut meramaikan pasar kopi kekinian di Indonesia. Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtana, James Prananto, dan Cynthia Khairunisa pada tahun 2017. Kopi Kenangan menjadi salah satu brand lokal yang digemari banyak masyarakat eh, dengan harga yang ramah di kantong. Sampai saat ini, Kopi Kenangan sudah memiliki banyak outlet 807 yang tersebar di 45 kota di seluruh Indonesia. Tak hanya harganya terjangkau, tetapi juga Kopi Kenangan memiliki kopi yang berkualitas dan enak. Kopi ini sendiri sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari masyarakat. Hal ini yang menjadi alasan penting pembentukan Kopi Kenangan di daerah yang pusatnya di daerah Jalan Ciledug Raya nomor 18, Kemayoran Lama, Jakarta Selatan. Bisnis ini berfokus pada minuman dingin dengan bahan dasar kopi, susu, dan gula aren. Dan juga ada teh. Kopi Kenangan ini sudah banyak memiliki varian rasa dan berbagai macam jenis topping seperti topping boba, topping cheese. Salah satu topping favorit di kopi kekinian ini kini hadir dengan inovasi baru, yaitu boba berwarna emas asli Thailand. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama, CEO, Founder, dan Chief Executive Office, yaitu Edward Tirtana. Yang kedua, CEO, Founder, dan Chief Business Development Office, yaitu Yakabus Prananto. Yang ketiga, CEO, Founder, dan Chief Marketing Office, Cynthia Khairunisa. Yang keempat, Direktur Operasi, Goh Shin Ho. Yang kelima, Direktur Teknologi, Zeng Fengping. Yang keenam, ada Direktur Keuangan Grup, yaitu Rahmat Budiarjo. Untuk misi dari Kopi Kenangan ini sendiri yaitu menyebarkan semangat kami untuk kopi berkualitas tinggi dari Indonesia ke seluruh Asia. Selanjutnya, produk Kopi Kenangan. Produk utama dari bisnis ini tentunya kopi, susu, dan gula aren. Olahan khusus dari Kopi Kenangan ini adalah kopi hijau. Disebut kopi hijau karena kopi ini digiling bersamaan dengan kacang hijau sampai halus. Yang kedua ada kopi jitu. Kopi jitu ini dipadukan dengan biji jagung. Yang ketiga ada kopi koto. Kopi dan gula yang direbus secara bersamaan. Berbeda dengan kopi tubruk yang cara pembuatannya itu dimasukkan ke dalam cangkir atau teko. Yang keempat ada kopi lanang. Kopi lanang ini olahan biji kopi yang tidak berkeping dua. Para petani kopi akan memilah kopi berkeping satu dan berkeping dua. Selanjutnya ada kopi luwak. Kopi luwak ini merupakan hasil pembuangan dari musang atau luwak. Yang selanjutnya ada kopi Toratima, merupakan kopi robusta khas Sigi, Sulawesi Selatan.
Kopi ini didapatkan dari lepehan binatang nokturnal yang memakan biji-bijian di malam hari seperti kelelawar. Selanjutnya ada kopi tribus. Eh, Kopi tribus ini berasal dari proses pengolahan dan ekstrak biji tanaman kopi dengan tanaman Tribulus terrestris. Selanjutnya ada kopi tubruk. Kopi khas Indonesia yang cara pembuatannya itu menuangkan kopi ke dalam teko atau gelas. Selanjutnya disiram dengan air panas. Yang ada aset kopi kenangan. Kopi kenangan sudah memiliki seperangkat alat pembuatan kopi. Toko pertama kopi kenangan ini ada di daerah Kuningan. Pada hari pertama pembukaan kopi kenangan ini sudah laku terjual sebanyak 700 gelas kopi. 2 tahun kemudian, Kopi Kenangan telah membuka lebih dari 230 kedai di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan dari Alpha GWC sebesar 121 miliar. Pada tahun 2019, Kopi Kenangan mendapatkan suntikan dana lagi sebesar 288 miliar. Kali ini modalnya itu dari Ventura Sequoia India. Dengan sebanyak itu, Kopi Kenangan menarget 1.000 gerai pada tahun 2021. Selanjutnya ada sumber modal. CIO Kopi Kenangan, Edward Tirtana, mengungkap bahwa modal awal Kopi Kenangan sebesar 150 juta yang berasal dari kantong pribadi para pendiri. Namun, Edward masih membutuhkan modal tambahan dari eksternal, yaitu investor untuk ekspansi. Kopi Kenangan mendapatkan tambahan modal dari Arif, anak usaha dari Roc Nation, milik penyanyi rap Amerika Serikat, Jay-Z. Kopi Kenangan mendapat pendanaan dari seri B senilai 109 juta dolar atau sekitar 1,62 triliun. CEO founder dan COO Kopi Kenangan James Prananto mengatakan dana tersebut akan dipakai untuk persiapan ekspansi Kopi Kenangan baik tingkat regional dan internasional. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan pelatihan dan melindungi kepentingan karyawan. Sebelumnya, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan dari seri A 20 juta dolar pada tahun 2019 bulan Juni yang dipimpin oleh Sequoia Capital. Sedangkan pendanaan awal diperoleh pada tahun 2018 dari investor lokal Alpha GWC. Selanjutnya ada pengeluaran. Di sini saya hanya akan menjelaskan pengeluaran gaji karyawan dan pengeluaran mengenai biaya bahan. Gaji karyawan di Kopi Kenangan pada tahun 2021 sudah lebih dari 5.000 orang. Gaji karyawannya itu berbeda-beda tiap tugasnya, seperti intern sales, gajinya itu 1.030.000 per bulan. Untuk barista, 1.846.400 per bulannya. Untuk operator produksi, gajinya itu sekitar 3 jutaan. Jadi untuk total keseluruhannya, pertama-tama di intern sales, barista, operator, ditambahkan dulu. Totalnya itu sekitar 5.876.000.
lalu dikali dengan 5.000 orang karyawan. Jadi pengeluaran setiap bulannya untuk gaji karyawan itu sebesar 29.380.000 rupiah. Untuk biaya bahan ini sendiri, total pengeluarannya sekitar Eh, mohon maaf, untuk gaji karyawan total keseluruhannya itu pengeluaran pengeluaran tiap bulannya untuk gaji karyawan sebesar 29 M, sekitar 29 M. Untuk biaya bahannya itu sama 29 M juga. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi dan inovasi yang dilakukan Edward dan timnya terbukti berhasil membuat kopi kenangan menjadi top of mind. eh Startup ini mengkombinasikan dua jenis strategi penjualan, yaitu online dan offline. Khusus di sektor online, perusahaan ini menggunakan platform media sosial sebagai alat pemasarannya. Sedangkan di sektor offline, perusahaan ini menggunakan konsep Grab and Go. Dari hasil penjualan takeaway, kopi kenangan berhasil menjual 800 hingga 1000 cup per harinya. Jadi untuk pemasaran yang digunakan itu seperti yang pertama, menentukan nama brand yang sederhana namun bermakna dan mudah untuk diingat. Yang kedua, pembuatan menu yang tak biasa. Yang ketiga, menghadirkan kualitas terbaik dengan harga yang ramah di kantong. Yang keempat, memanfaatkan sosial media sebagai digital marketing. Yang kelima, kolaborasi dengan brand yang lain. Yang keenam, memperluas inovasi produk. Selanjutnya ada keuntungan. Melihat dari lokasi dan harga yang ditawarkan, Kopi Kenangan menargetkan rata-rata penjualan 5,5 juta cup setiap bulannya. Menurut pembukuannya, pendapatan tahunan Kopi Kenangan di tahun 2019 mencapai 314 miliar rupiah atau 13 kali dibanding dengan tahun 2018. Pembukuan tersebut juga mencatat keuntungan sebesar 5,6 miliar rupiah sebelum pemotongan pajak. Angka tersebut juga meningkat hampir 5 kali lipat pada tahun ini. Sekian hasil pemaparan dari bisnis plan yang saya ambil dari Kopi Kenangan. Jika penyampaian kata saya ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.